Saudara-saudara, jangan sampai relasi kita putus, relasi kita renggang, relasi kita dengan Allah. Karena kalau udah putus begini, hanya pertobatanlah. Membutuhkan para imam yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita sudah memasuki bulan Agustus. Sekaligus juga Jumat pertama. Iya ya Romo ya, kok bisa pas gitu ya? Jumat pertama kita mulai memasuki bulan Agustus. Bulan ke-8 di tahun 2025 ini. Mari kita berharap pada Tuhan, jangan pernah lekang harapan kita pada Tuhan. Karena Dialah sumber kasih dan setia. Kekudusan dari Allah turun atas kita dan memberikan keselamatan bagi kita. Saudara-saudara, kalau bulan Agustus Anda ingatnya apa coba? Kalau saya Romo Yosef memasuki bulan Agustus, waduh saya akan penuh dengan sukacita. Karena 19 tahun saya ditabiskan menjadi imam dan saya ditabiskan pada tanggal 15 Agustus 2026 di Gereja Taman Galaksi, Bekasi. Saudara-saudaraku, di tangan saya ini sudah ada beberapa amplop-amplop yang sudah saya siapkan untuk mengirim giveaway yang kemarin. Terima kasih, ternyata cepat banget ya. Begitu jam 6 sore saya upload video kemarin hari Kamis, langsung banyak banget, penuh sekali di kolom-kolom DM Instagram saya. Bagi Anda yang saya balas baik, selamat Anda mendapat giveaway itu. Karena jujur ada banyak giveaway yang saya siapkan untuk Anda. Makanya nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon itu nggak boleh lupa. Saya ya namanya udah lengkap, alamatnya udah lengkap, nomor teleponnya nggak ada. Romo ngapain sih nanya-nanya nomor telepon? Karena kalau pengiriman Tiki atau JNE ditanya nomor telepon pengirim. Karena suka-suka itu kurirnya kesulitan menemukan alamat Anda, harus telepon Anda juga bukan? Kalau telepon ke saya juga nggak tahu alamat si Rini ini di mana gitu. Maka dari itu saudara-saudara, selamat buat Anda yang sudah masuk ke kolom Instagram. Sisanya bisa Anda hapus kalau memang Anda tidak dapat hadiah giveaway ya. Karena alamat lengkap sama nomor telepon itu privacy sebetulnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, memasuki bulan Agustus tadi Romo Yosef penuh dengan antusias karena ditabiskan 19 tahun jadi imam. Saudara-saudara, hari ini di tanggal 1 Agustus bacaannya beralih. Gak lagi dari kitab Keluaran, tapi beralih ke kitab Imamat. Kitab Imamat, Levitikus. Saudara-saudaraku, kitab Imamat kalau Anda baca ya, itu mungkin salah satu kitab yang biasanya dihindari oleh pembaca-pembaca kitab suci yang rutin. Ya Romo, 27 bab kitab Imamat itu rasanya susah banget Romo untuk dibaca. Rasanya saya sudah beberapa kali mengangkat keistimewaan kitab Imamat ini bukan? Bagaimana kitab ini penuh dengan korban-korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban keselamatan, terus begitu. Saudara-saudara, sejak 6 tahun yang lalu ketika saya mulai aktif mengajar kitab Taurat, ada sesuatu yang mempertobatkan saya dalam arti memandang kitab Imamat. Tadinya saya tuh paling suka baca kitab Kejadian karena wah di situ ada kisah Yusuf, favoritnya Romo Yosef. Ada kisah panggilan Abraham menjadi favorit kita semua. Bagaimana bapak bangsa cikal bakal nenek moyang orang Israel dipanggil oleh Allah. Lalu favorit kedua waktu itu buat saya adalah kitab Keluaran. Karena disitulah kita bisa melihat ada orang Israel keluar dari Mesir,
Tuhan membelah Laut Merah, lalu juga pengalaman di padang gurun, ada 10 perintah Allah turun. Itu dulu saudara-saudara. Tapi setelah jadi imam, setelah mengajar Taurat, saya harus mengajar 5 kitab Taurat, bukan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, ketika saya waktu itu 6 tahun lalu, saya udah pesimis aja saudara-saudara. Aduh, gimana ini? Kitab ini susah banget. Gimana cara ngajarinnya kepada mahasiswa saya? Bisa pada ngantuk semua nanti. Tapi saudara-saudara, saya akhirnya menemukan sebuah kekuatan. Begitu membaca Keluaran bab 40, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang bersih tidak bernoda. Nah, dalam paham orang Israel ribuan tahun yang lalu, yang suci dengan yang duniawi itu nggak bisa bercampur begitu saja. Nggak bisa yang duniawi ini mengotori yang ilahi. Maka kalau Tuhan Allahnya orang Israel sudah tinggal di tengah-tengah kemah suci, gimana ini? Umat yang seringkali di padang gurun berbuat dosa, berkeluh kesah, menyembah patung lembu emas bisa dijamin supaya tidak mengotori kekudusan Allah yang tinggal di tengah-tengah mereka. Maka lahirlah kitab Imamat. Apapun dosanya di tengah-tengah orang Israel ada sabun cucinya, ada pembersihannya, ada cara pendamaiannya. Kalau dosa itu kan memutus relasi hubungan dengan Allah, bermusuhan atau berseberangan dengan Allah, kitab Imamat adalah kunci. Di mana orang-orang berdosa, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia didamaikan kembali dengan Allah. Pantesan Romo pernah bilang di kitab Imamat banyak banget kan korban-korbannya. Karena apa? Dosa-dosanya manusia juga banyak dan sedemikian kompleks. Dosa-dosa yang dilakukan oleh para perempuan, oleh para laki-laki, dosa-dosa yang disengaja, dosa-dosa yang tidak disengaja, dosa-dosa yang berat, dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa harian, dosa-dosa yang kalau dikumpulkan per tahun. Itu semua bisa dibersihkan, bisa didamaikan oleh korban-korban ini. Nah, saudara-saudara, kalau begitu analoginya kalau dosa itu anggap aja pakaian kotor. Sementara korban-korban ini dengan berbagai macam jenisnya itu sabun cuci, meskipun ada jargonnya, rinso, mencuci sendiri. Kan kalau baju kotor, lalu ada sabun cuci, Anda biarin begitu aja. Ya, sabunnya mah tetap sabun, bajunya mah tetap baju, di keranjang baju kotor bukan? Harus ada apa yang kurang coba? Ada sabun, ada baju kotor. Kurang apa Romo? Kurang air. Ya nanti airnya disediain. Kurang tukang cucinya. Nah itu dia. Siapa yang mau ngerjain? Kalau Anda lihat ada laundry di jalan-jalan gitu ya. Atau tukang cuci mobil, tukang cuci motor. Akan ada orangnya. Ada tukangnya. Ada petugasnya. Nggak bisa itu orang nggak ngerti apa-apa nyuci mobil bisa nggak dibersihin semuanya. Betul nggak? Betul. Nggak bisa orang nggak tahu apa-apa ditunjuk di pinggir jalan langsung disuruh nyuci laundry gitu. Nggak ngerti caranya. Maka kalau dosa dan korban-korban ini dibutuhkan petugasnya. Petugas yang tetap. Petugas yang dipilih oleh Allah. Petugas yang ditetapkan oleh Allah sendiri yang merelakan dirinya didamaikan oleh manusia yang disebut para imam. Makanya kitabnya disebut kitab Imamat. Secara istimewa tugas-tugas para imam, panggilan para imam menuju kekudusan dibahas dalam kitab Imamat. Kalau saudara-saudara tukang laundry bajunya kotor, tukang cuci bajunya kotor,
Memangnya Anda mau pergi ke tukang cuci itu? Lah, dia aja bajunya kotor, atau tukang cuci mobil, atau tukang cuci piring lah katakanlah, piring yang dia pakai aja kotor banget, atau mobil atau motornya dia aja kotor banget. Memangnya Anda mau pergi bawa mobil Anda dicuci di situ? Kan pasti enggak. Di situ langsung saya gelpak-gelpok saya. Iya ya. Kalau para imam adalah petugas resmi yang ditunjuk oleh Allah untuk membersihkan dosa-dosa umat, bagaimana kalau si imamnya sendiri kotor? Gimana kalau si imamnya sendiri tidak menghargai kekudusan itu? Maka mulai 6 tahun lalu disitulah saya betul-betul favorit saya adalah kitab Imamat. Karena langsung berbicara tentang diri, panggilan hidup saya sebagai seorang imam. Jadi imam itu ngapain sih? Wah, enak itu diajak jalan-jalan ziarah ke Yunani, ke Roma, ke Lourdes. Enak ya jadi imam ya. Wah, enak jadi imam mah. Dia kalau misa nggak khawatir dia terlambat. Kalau kami kan umat-umat kan harus 1 jam, setengah jam lebih dulu supaya dapat tempat yang paling bagus, tempat paling baik kan. Kalau imam kan dia suka-suka telat juga tuh. Dia ya nggak pernah pusing soal waktu kalau mau misa. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sangat berharap paham pandangan umat terhadap para imam jangan dilihat pakai kacamata manusiawi. Wah, imam kan gak pernah kolek tuh. Aku mau jadi imam. Wah, imam mah enak banget lah. Kalau zaman sekarang ini gak usah mikir lagi tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang cicilan, tentang hutang piutang. Udah paling enak banget lah jadi imam. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi imam, saya sendiri, kalau kami para imam melihat panggilan imamat hanya dengan cara pandang umat melihat kami biasanya, pasti luntur, pasti hilang dan lenyap. Karena apa yang enak nanti akan ketemu lagi, apa yang lebih enak di luar sana. Apa yang nikmat ada nemu lagi apa yang lebih nikmat di luar sana. Apa yang menyenangkan, mengasihkan akan ada ketemu lagi di luar sana. Karena imam tidak begitu cara memandang dan memahami dan menghidupinya. Sebab imamat adalah sebuah persembahan pada Tuhan. Seluruh hidup, seluruh pikiran, seluruh hati, segenap tenaga dipersembahkannya pada Tuhan. Hidupnya berfokus pada Tuhan. Hidupnya harus bersih. Tapi sekali lagi saudara-saudara, kalau saya lagi memandang diri saya juga, siapalah saya? Manusia yang lemah ini penuh dosa, mudah jatuh juga. Banyak pergumulannya juga, banyak pikirannya juga, banyak bebannya juga kadang-kadang. Maka setiap imam membutuhkan umat, setiap umat membutuhkan imam, setiap imam membutuhkan imam yang lain. Iya ya Romo, saya baru sadar. Romo-romo itu pengakuan dosa nggak ya? Lah iyalah, malahan harus lebih sering daripada umat. Karena itu cara kami untuk menjaga kesucian dan kekudusan dari noda-noda dosa yang selalu juga hadir menggoda hidup para imam juga, kecil atau besarnya. Saya puji syukur kemarin waktu ziarah, waktu dampingin umat berziarah, saya lihat ada seorang imam di sebuah gereja, langsung saya masuk, langsung saya juga mengakui dosa-dosa, minta didamaikan oleh Allah meskipun saya seorang imam. Gak bisa saya ngaku dosanya di kamar mandi pakai cermin gitu ya. Saya berdosa, tolong ampuni saya. Gak bisa begitu. Imam butuh imam, imam butuh umat, umat butuh imam. Maka sudah baik dan selayaknya kita saling support, saling jaga, dan yang paling penting adalah saling mendoakan. Mumpung ini Jumat pertama saudara-saudara, besok Sabtu pertama juga. Doakan kami para imam ini, para imam Anda, pemimpin-pemimpin rohani Anda, pembimbing rohani umatnya.
Saya seneng jelek-jelek begini, banyak orang, Romo terima kasih ya Romo, Romo sudah jadi pembimbing rohani saya secara online. Romo sudah jadi bapak rohani saya meskipun gak pernah ketemu. Karena setiap hari dibimbing melalui bacaan-bacaan firman Tuhan di video Bible Learning ini. Nah saudara-saudara, Imamat bab 23 berbicara tentang hari-hari raya yang memang ditetapkan oleh Tuhan buat umatnya. Ada 5 hari raya besar orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah hari raya Paskah. Yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi. Yang ketiga adalah hari pendamaian. Yang keempat hari raya pondok daun. Yang kelima hari raya perkumpulan. 5 ini saudara-saudara, kalau kita mau lihat akar muasalnya, akar asal usulnya, misalnya Paskah. Sebelum orang Israel mengenal Allah, mereka itu sudah membuat hari itu besar sebelum mereka mengenal Allah. Ribuan tahun sebelum Abraham dipanggil oleh Allah, hari-hari ini sudah spesial di tengah-tengah orang Israel. Kenapa, Romo? Misalnya Paskah. Paskah itu kan hari raya panen. Mau orang dimanapun, kalau panen itu menimbulkan sukacita. Kalau orang sukacita, dia ingat sama penciptanya. Mau dia di Jawa kek, mau dia di Sumatera kek, Kalimantan kek. Kalau panennya bagus, panennya berlimpah, nggak ada bencana alam, nggak ada banjir, nggak ada hama, nggak ada yang perusak-perusak. Wah, panennya bagus tahun ini. Biasanya orang-orang berkumpul mengucap syukur pada pencipta. Kemudian juga misalnya hari raya roti tidak beragi. Itu kan 7 hari setelah panen. Mereka panen raya gitu ya. 7 hari ladang dipanen. Lalu hasil panen dibawa dipersembahkan kepada sang pencipta. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari-hari raya ini sebetulnya ribuan tahun sebelumnya sudah menjadi hari-hari yang spesial. Nah, problemnya begini. Dulu sekali, ribuan tahun sebelumnya, orang bersyukur kalau panennya berlimpah. Tapi bagaimana kalau panennya kok banyak yang rusak, banyak dimakan hama? Maka rasa syukurnya jadi berkurang bukan? Atau kalau ada bencana alam, gak jadi panen tahun ini, ya berarti gak bersyukur dong. Nah, lihat kan? Kalau nggak ada yang dipanen, rasa syukurnya juga berkurang. Bisa jadi tahun kemarin ada panen, tahun ini nggak ada panen. Tahun lalu syukurnya berlimpah, tahun ini nggak ada syukur sama sekali. Nah, disitulah saudara-saudara kita bisa melihat ternyata dalam perjalanan apa yang duniawi disandingkan, dimaknai secara lebih dengan hari-hari raya keagamaan. Supaya apa? Supaya manusia bisa jejak. Rasa syukurnya nggak tergantung pada apa yang material belaka. Rasa syukur harus teratur. Itulah yang diatur oleh kitab Imamat, yang diatur dari hari-hari raya ini. Lama-lama ditetapkan setiap tahun manusia, umat beriman harus bersyukur. Memaknai, melihat lebih dalam lagi apa yang menjadi bagian dari hidup manusia di muka bumi ini dimaknai secara rohani. Saudara-saudaraku yang terkasih, di situ saya bersyukur luar biasa bahwa kita gereja, hari raya Pentakosta, hari raya Paskah, dan hari-hari yang lain ini diadaptasi oleh gereja, disesuaikan oleh gereja pada keselamatan yang berpuncak pada Yesus Kristus. Perjanjian lama mengarah pada Kristus. Ketika Kristus sudah menunaikan tugasnya, menebus umat manusia, menguduskannya, menyucikannya, menyertainya sampai akhir zaman, apa yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab Taurat,
di dalam sejarah mereka tetap dijaga oleh gereja, tapi diperbaharui maknanya lebih penuh, saudara-saudaraku. Maka kita bersyukur, betul-betul bersyukur ketika kita merayakan Natal, ketika kita merayakan Paskah, Pentakosta, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Itu bukan sekedar kewajiban belaka. Sebab kalau hari raya agama ini, gak usah hari raya tahunan Romo, Paskah, Natal gitu ya. Hari raya mingguan, hari-hari mingguan seperti Minggu harus ke gereja. Kami para imam, biarawan, biarawati setiap hari merayakan Ekaristi. Kalau kita nggak tahu akarnya, kita nggak tahu maksud dan tujuannya, lama-lama semuanya hanya dijalani sebagai kewajiban belaka. Misa yang nggak pakai hati, ke gereja udah asal bawa badan doang. Menerima tubuh Kristus ya udah nggak ada bedanya sama makan makanan yang lain. Manusia kehilangan makna kekudusan dari perayaan Ekaristi, dari doa, baca firman, dari saat teduhnya, dari hari-hari raya yang dirayakan oleh gereja. Kalau kata si pemazmur, bersorak-sorailah bagi Tuhan Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikan rebana, petiklah kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiup sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama hari raya kita. Hari raya, hari yang besar, dinyanyiin betul-betul secara meriah. Lah kalau kita hari Minggu nyanyi aja nggak pernah nyanyi, nggak pernah ikut nyanyi. Alasannya apa? Nggak tahu Romo lagunya baru semua, asing semua. Oke lah, belajar makanya. Kalau Haleluya gimana? Tuhan sertamu. Umatnya kan udah diajarin. Dan sertamu juga. Tapi diem aja. Saudara-saudara, yuk hari Minggu, hari raya besar. Kita rayakan, kita agungkan. Ini kita bisa belajar nih saudara-saudara. Di hari Minggu fokusnya harus Tuhan, bukan yang lain. Kalau di hari Minggu Anda lebih sibuknya kondangan, Anda lebih sibuknya olahraga, Anda lebih sibuknya kuliner abis gereja, Anda sibuknya yang lain-lain, tapi tidak menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi, mungkin kita bisa koreksi diri saudara-saudara. Hari-hari raya ini adalah hari-hari raya untuk membuat manusia menemukan kekudusannya, menjaga kekudusannya, dalam arti menjaga relasinya dengan Allah. Saudara-saudara, jangan sampai relasi kita putus, relasi kita renggang, relasi kita dengan Allah. Karena kalau udah putus begini, hanya pertobatanlah. Membutuhkan para imam yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Karena dalam korban itu kita mengenangkan siapa yang mengorbankan dirinya, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana dia mengorbankan dirinya dengan wafatnya di salib. Bagaimana pengorbanannya itu diterima oleh Allah, yaitu dalam bentuk kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara-saudaraku, jangan anggap remeh hal-hal yang suci. Jangan anggap biasa hal-hal yang ilahi. Kalau berdoa, layakkan diri kita. Kalau ikut misa di gereja, pantaskan diri kita yang sebetulnya memang tidak pantas ini. Dengan cara apa coba? Kalau pakaian ke gereja coba silakan. Saya nggak mau ngomongin orang, tapi saya mengajak Anda. Yuk, diri kita ini udah tahu nih kita nggak layak di hadapan Tuhan. Maka kita memantaskan diri kita. Bagaimana berpuasa sebelum terima komuni. Setelah komuni kita betul-betul menjaga lisan kita, menjaga sikap kita. Semoga kekudusan Tuhan bisa tinggal hidup dalam diri kita. Kekudusannya bercahaya, kekudusannya terang, kekudusannya menyelamatkan, membawa jalan keluar, membawa kedamaian bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.